Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoko Ajianto di channel Lesan Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi matrik. Jadi operasi matrik itu nanti kita akan membahas, yaitu meliputi tentang penjumlahan kedua matrik atau lebih, kemudian pengurangan antar matrik, kemudian perkalian, dan juga tentang perpangkatan. Nah, di sini saya nanti akan menyediakan sedikit beberapa pengertian tentang penjumlahan matrik itu seperti apa, pengurangan seperti apa, perkalian seperti apa, dan dilengkapi dengan contohnya. Oke, sekarang kita menuju ke yang pertama, yaitu tentang penjumlahan matrik ya. Jadi dalam penjumlahan dua matrik ya, itu misalnya diketahui itu matrik A dan matrik B itu dapat dijumlahkan itu apabila ordo kedua matrik tersebut sama. Jadi misalkan matrik A itu ordonya atau ukurannya itu 2 kali 2, maka hanya bisa dijumlahkan dengan matrik yang lain jika ukurannya juga 2 kali 2. Kalau matrik A itu 1 kali 5, maka bisa dijumlahkan dengan matrik 1 kali 5 yang lain. Jadi misalkan A-nya 2 kali 3, B-nya 3 kali 4 itu tidak bisa dijumlahkan. Nah, di sini penjumlahan itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Ya, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama. Jadi misalkan diketahui saya punya matrik A itu ukurannya 2 kali 2 ya, seperti ini. Negatif 1, 3, 2, dan 4. Kemudian saya juga punya matrik B itu 5, 6, 7, 9. Maka tentukan A ditambah B ya. Jadi penjumlahannya seperti ini. Jadi matrik A ditambah matrik B itu bisa kita lakukan seperti ini. Ini tadi matrik A, kemudian ini matrik B. Nah, untuk melakukan penjumlahannya itu kalian harus menjumlahkan letaknya yang sama. Jadi misalkan saya mau menjumlahkan negatif 1, itu harus dijumlahkan dengan 5 karena letaknya di baris ke-1 kolom ke-1, atau gampangnya itu di pojok kiri atas itu harus sama. Maka 3 ini dijumlahkannya dengan angka 6, kemudian angka 2 dengan 7, kemudian 4 dengan 9. Jadi letaknya harus sama, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Negatif 1 tambah 5, kemudian 3 tambah 6, 2 tambah 7, 4 tambah 9. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya ini 4, kemudian 9, ini 9, ini 13. Oke, itu hasil penjumlahannya ya. Sangat mudah ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke yang kedua, yaitu tentang pengurangan matrik. Pengurangan matrik tentu ini sama seperti dengan penjumlahan ya. Jadi misalkan saya memiliki matrik A dan B itu dapat dikurangkan ya jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Jadi syaratnya seperti penjumlahan matrik tadi ya. Nah, pengurangan itu dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak ya, mirip dengan yang tadi. Misalnya contoh duanya seperti ini. Saya punya matrik A, ini soalnya masih mirip dengan yang tadi ya. Kemudian dan matrik B ukurannya sama, yaitu 2 kali 2 ordonya. Tentukan B dikurangi A ya. Hati-hati ya, yang ditanyakan bukan A dikurangi B, tapi B dikurangi A. Artinya kita harus meletakkan matrik A itu di depan. Kalau kebalik jawabannya juga salah ya. Jadi B dikurangi A itu kita letakkan dulu matrik B di sini, kemudian dikurangi matrik A ya. Kita tinggal kurangkan saja elemen-elemen atau angka-angka yang letaknya sama dari kedua matrik. Berarti 5 nanti dikurangi dengan negatif 1 dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Hati-hati ya, kalau pengurangan dan menemukan angka negatif itu kalian harus menambahi kurungnya supaya tidak salah ya. Jadi 5 dikurangi negatif 1 itu sama artinya dengan 5 ditambah 1. Seperti itu ya. Nah, ini pengurangan biasa sehingga kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 6, 3, 5, 5. Dan ukuran matrik atau ordo matrik hasilnya itu juga sama, yaitu ukurannya 2 kali 2. Nah, misalkan nanti kalian menemukan matrik dengan ukuran yang beda, misalkan 2 kali 3, 2 kali 3 dengan matrik yang lain dijumlahkan dengan matrik yang lain 2 kali 3 itu juga sama, nanti hasilnya tetap matrik 2 kali 3 seperti itu ya. Oke ya, mudah dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan.
ini masuk ke perkalian skalar matrik. Jadi perkalian skalar matrik itu artinya nanti adalah angka biasa itu dikalikan dengan matrik. Hasilnya seperti apa? Oke, jadi perkalian skalar dengan matrik A itu berarti mengalikan sebuah bilangan ya. Jadi sebuah bilangan dengan matrik A. Nah, bilangan skalar itu biasanya dilambangkan dengan K. K ini bisa ya dikatakan bilangan biasa ya, bisa bilangan pecahan, bisa negatif, positif, bilangan cacah, bilangan rasional, dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya punya contoh yang ketiga ya. Diketahui matrik C itu adalah matrik dengan ordo 2 x 2 dengan elemennya 1, 2, negatif 4, 5. Tentukan nilai dari 5C ya. Jadi 5C ini artinya adalah 5, angka 5 biasa dikalikan dengan matrik C. Matrik C sudah diketahui, sehingga kita bisa mengerjakannya 5C atau 5 kali C itu artinya seperti ini ya. Angka 5 kemudian dikalikan dengan matrik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu kalian harus mengalihkan satu persatu. Jadi angka 5 yang ada di sini itu dikalikan dengan 1. Jadi 5 kali 1. Kemudian yang letaknya di sini 5 kali 2, kemudian di sini 5 kali negatif 4, kemudian yang di sini 5 kali 5. Seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan seperti ini. 5 kali 1 5, kemudian 5 kali 2 10, 5 kali negatif 4 negatif 20, 5 kali 5 25, seperti itu. Jadi angka 5 itu dikalikan ke semua elemen yang ada di dalam matrik. Itu namanya perkalian skalar matrik. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian matrik ya. Jadi di sini saya langsung menjelaskan menggunakan contoh saja ya. Jadi berbeda dengan perkalian skalar yang tadi ya. Jadi misalkan diketahui matrik P itu adalah 1, 2, 3, 4, kemudian X-nya itu 5, 6. Kalau kalian perhatikan, matrik P ini ordonya adalah 2 kali 2. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sedangkan matrik X itu ordonya itu 2 kali 1. Karena memiliki barisnya 2, kolomnya 1. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan PX-nya. PX atau bisa ditulis dengan P kali X ya. P kali X, sehingga kalau kalian menuliskan perkalian matrik itu harus urut ya teman-teman. Jadi kalau di soal ditanyakan PX, berarti yang harus kalian tulis itu P-nya dulu, baru X dikalikan X. Kalau dibalik boleh nggak? X dikali P boleh nggak? Tidak boleh ya, karena itu akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Dan itu terkadang kalau tidak sama itu salah ya. Jadi kalian harus menuliskan urut. Kalau X kali P, ya X-nya dulu, baru P-nya ya. Jadi harus urut kalau perkalian matrik. Nah, kemudian untuk mengalihkan matrik, antar matrik, matrik dikalikan matrik, itu kalian mengalihkan yang pertama misalkan ya, ini P kali X ya. Misalkan ini P kali X ya. Berarti yang dikalikan, P itu kalian ambil barisnya. Di matrik P itu kalian ambil barisnya. Kemudian yang X itu kalian ambil kolomnya. Jadi misalnya seperti ini ya. Dari contoh ini itu bisa kita kalikan. Saya kasih warna yang mudah dilihat ya. Warna apa ini? Ungu ya. Nah, misalnya seperti ini. P kali X. Ingat ya, yang di depan yang diambil barisnya. Berarti baris pertama 1, 2 dikalikan dengan kolom pertama dari yang pengalinya, sehingga 1 nanti hasilnya adalah 1 dikali 5 ya, kemudian ditambah teman-teman, ditambah 2 kali 6 ya. Jadi yang atas ini dikalikan 1, kemudian yang bawah dikalikan 2, seperti itu. Oke ya. Kemudian nanti yang bawah itu juga 3 dikalikan 5, kemudian ditambah 4 dikalikan dengan 6 ya. Jadi 5 dikalikan dengan yang sini 3, kemudian 6-nya dikalikan dengan 4, seperti itu. Sehingga kalau saya tulis hasilnya itu seperti ini ya. Jadi 1 kemudian dikalikan
5, kemudian ditambah 2 dikali 6, kemudian 3 dikali 5 ditambah 4 dikalikan 6. Seperti itu. Jadi di plus ya, ditambah. Setiap kolom yang dikalikan itu nanti tandanya di plus, ditambah. Sehingga dari sini kita mendapatkan hasilnya adalah ini ya, 1 kali 5 itu 5, 2 kali 6 itu 12, 3 kali 5 15, 4 kali 6 24. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu adalah matrik 17 dan 17 39. Itu adalah hasilnya. Nah, saya kasih catatan dulu ya teman-teman. Ini catatan penting sekali. Ini perkalian matrik ya. Perkalian matrik itu bisa dilakukan jika ini ya, jika ordo matrik yang dikalikan itu berpola A dikalikan B dikali matrik dengan ordo B kali C. Artinya yang di tengah ini harus sama ukurannya. Sehingga kalau tidak sama itu nanti tidak bisa dikalikan. Jadi mengalikan itu matrik itu tidak sembarang ya teman-teman. Jadi ada syaratnya. Syaratnya ordo yang pertama, saya ganti merah lagi ya. Ordo yang pertama itu misalkan ukurannya A kali B, maka yang kedua ukurannya harus B kali C ya. Jadi yang di sini itu harus sama. Nah, nanti hasilnya nanti yang sama ini dicoret. Hasilnya nanti akan menghasilkan matrik dengan ukuran A kali C. Jadi depan dan belakangnya. Saya kasih contoh di atas. Di atas ini, soal yang ini. Ini ya. Ini tadi kalau kalian lihat matrik P itu ukurannya berapa? Matrik P, ini ya, matrik P itu ukurannya adalah 2 kali 2 ya. Kemudian dikalikan dengan matrik ini ukurannya tadi berapa? 2 kali 1 ya. Jadi matrik 2 kali 2 dikalikan 2 kali 1. Nah, hasilnya nanti pasti ini hilang, ini hilang. Hasilnya nanti pasti ukuran matriknya adalah 2 kali 1. Sesuai dengan yang ini. Ini cuman untuk menandakan saja. Jadi mana matrik yang bisa dikalikan, mana yang tidak bisa. Seperti itu ya. Ya, oke, sekarang supaya lebih paham saya kasih contoh satu lagi. Oke. Kita masuk ke contoh yang kelima. Misalkan diketahui matrik C ukurannya 2 kali 2, kemudian matrik E ukurannya juga sama, 2 kali 2. Sebelum kita mengerjakan, coba tebak dulu nanti hasil akhirnya matriknya berukuran berapa? Coba tebak. Ya. Jadi kita lihat dulu ordonya. C itu ordo matriknya adalah 2 kali 2 ya. Kemudian yang E, matrik E yang ini itu juga sama, ukurannya 2 kali 2 ya. Sehingga nanti ini coret untuk mencari hasil akhirnya. Jadi nanti hasil akhir matriknya itu pasti ukurannya juga 2 kali 2 ya. Ini depan kali yang belakang. Pasti hasilnya 2 kali 2. Nah, itu cara untuk melihat hasil perkalian matrik. Nah, bisa nggak dilakukan perkalian matrik C kali E? Bisa. Oke ya. Sekarang kita kerjakan. Jadi matrik CE atau C kali E itu bisa ditulis seperti ini ya. Ingat ya, yang pertama kalian pakai barisnya, yang kedua kalian pakai kolomnya ya. Sehingga di sini nanti kalian mengalikannya itu dengan cara 1 dikali 0, kemudian 2 dikali negatif 2 ya. Kemudian yang bawah ganti, baris yang kedua ganti ya. Jadi 0 dikalikan 3, min 2 dikalikan 4, seperti yang awal tadi. Cuman setelah ini masih ada kolom kedua, nanti dengan langkah yang sama itu dikalikan seperti yang awal tadi. Sehingga kalau saya tulis akan menghasilkan seperti ini ya. Perhatikan warnanya, perhatikan warnanya. Sudah saya kasih warna. Ini merah ya. 0 negatif 2, 0 negatif 2, negatif 1 1, negatif 1 1 ya. Jadi itu seperti itu bentuknya. Ini 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4. Jadi polanya seperti itu perkalian matrik. Coba kalian pahami dulu perkalian ini. Sudah saya kasih warna dan letaknya supaya kalian bisa mudah memahaminya. Nah, kalau sudah itu tinggal dihitung saja. Jadi 1 kali 0 itu 0, kemudian ditambah 2 kali negatif 2 itu negatif 4 dan seterusnya. Sehingga kita akan mendapatkan
0 dikurangi 4, negatif 1 ditambah 2, 0 dikurangi 8, negatif 3 ditambah 4. Sehingga akan menghasilkan hasil akhirnya adalah negatif 4, 1, negatif 8, 1 ya. Jadi di sini kalian perlu konsentrasi dan pemahaman. Jika sekali melihat video ini masih belum paham, coba kalian ulangi lagi ya, karena ini sudah saya kasih warna supaya mudah dipahami. Oke, sekali lagi ya, kalau belum paham diulangi lagi ya. Perkaliannya bentuknya seperti ini. Oke ya, jadi hasil akhirnya adalah seperti itu. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan juga like, klik tombol like, dan juga share ke teman-teman yang lainnya, ke saudara dan ke teman-teman yang membutuhkan, supaya video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.